guys, balik lagi bareng gue Chris Ryan di Chris Ryan TV. Ya, hari ini gue akan review mobil temen gue CLA 200 AMG Line tahun 2017. Ini punyanya temen gue Chris. Kalau gue Chris Ryan, dia tuh Rain Wijaya. Seperti apa? Yuk, lihat. Kita samperin dulu teman kita ya. Ya, gue lagi janjian di daerah Cikini sama Rain Wijaya di Coffee Master. Yuk, kita samperin ya. Nah, ini nih orangnya nih. Widih. Mohon maaf Pak Haji, lagi ini Pak Haji. Siap, brother. Temen gua nih, Rain Wijaya. Sekarang udah sukses dia. Gue ikut mengawal juga perjalanan karir dia dari awal di Jakarta ya. Benar-benar. Oke, hari ini kita bakal review mobilnya CLA 200 AMG Line tahun 2017. Oke, kalau gitu langsung aja. Check it out. Oke guys, sekarang kita udah ada di mobilnya aktor ganteng Rain Wijaya. Nah, kalau gue boleh tahu nih bro, kenapa lo milih mobil CLA 200? Kan karena sebelumnya mobil itu kan Honda HR-V. Kenapa tuh? Karena emang gue udah mimpiin banget sih mobil ini dari dulu. Oke, jadi sebenarnya gue pengen impian ya? mobil impian. Jadi waktu gue stripping itu gue lagi suka banget sama Mercy. Kebetulan gue juga ngobrol-ngobrol sama Andika Pratama. Dia kan main-main mobil juga tuh. Nah, tadinya malah gue pengen ngambil BMW. Terus gue emang suka dua-duanya sih, BMW sama Mercy. Terus bentuknya, terus dari segi kenyamanannya karena beda lah Eropa sama Jepang. Jadi kalau untuk kenyamanan ya pasti menang Eropa gitu. Terus kan gue juga orangnya jarang pakai supir kan, gue nggak suka pakai supir, gue sukanya bawa mobil sendiri. Jadi kan gue nyarinya kenyamanan juga gitu. Terus ya akhirnya gue bandingin Mercy sama BMW. Kalau untuk dari segi interior dan kenyamanan ya memang lebih ke Mercy ya daripada BMW. Lebih mewah ya? Iya, lebih mewah, lebih nyaman, lebih enak aja dibawa gitu. Kalau BMW kan mungkin lebih kenceng, lebih sport, lebih kesit juga. Lebih kesit juga, tapi lebih elegan gitu aja sih. Jadi guys, Rain Wijaya akhirnya memutuskan membeli CLA karena memang pertama mobil impiannya itu Eropa ya, dari dulu ya. Dari awal memulai karir, pengennya kalau misalnya nanti ada uang, ada biaya, langsung beli mobil Eropa. Oke. Jadi untuk sebagai apa ya? Pencapaian juga lah ya. Pencapaian juga. Dan nyenengin diri sendiri aja. Diri sendiri, benar. Oke, jadi di CLA ini, kelas CLA ini tuh di Mercy itu dia baru ada dari tahun 2013. Jadi manufacture dari tahun 2013. Sebelumnya hanya ada kelas A kelas, B kelas, C kelas, and so on. Tapi semenjak tahun 2013, Mercy itu menarget pasar untuk milenial, kaum muda dengan harga yang terjangkau tapi bisa dapat mobil sport. Jadi mereka adakan CLA kelas ini mulai tahun 2013. Nah, ini itu dia 1600 cc, silindernya 4 silinder mesinnya, capacity engine-nya. Tapi karena walaupun cuma 1600 cc, karena dia punya turbocharger, jadi horsepower-nya tinggi guys. Dia bisa mencapai 156 horsepower. Jadi untuk ukuran sedan dengan 1600 cc, dia bisa ngebut banget. Dan juga di percepatan otomatiknya dia sampai 6 percepatan. Perbedaannya antara dua CLA itu, kalau di 2014 itu ada namanya CLA Urban dan juga CLA Sport. Tapi kalau sekarang ini mereka lebih menamakan CLA AMG 200 AMG. Kalau di 2014 kita masih pakai kunci, kita masih colok dulu. Kalau sekarang udah ada tombol on off buttonnya, keren. Dan juga nih yang fitur-fiturnya ya kita pelajari. Yang paling bagus tuh di CLA tuh kerennya tuh karena ada sunroof ya, Bor. Sunroof. Ya. Panoramik dan sunroof. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen ngeceng nih sama cewek nih, kita buka dulu dong. Wede. Kita tes nih. Wede.
kalau jalan-jalan ke puncak, Bandung, puncak, gitu kan Bandung ya. enak ya, adem. Keren, ada cahaya ilahinya gitu ya. Auto ganteng. Auto ganteng. Cewek atau becek? Oke, kita tutup lagi. Untuk konsumsi bahan bakarnya gimana, Bor? Ya kalau untuk sekelas mobil Eropa so far sih memang agak boros, tapi kalau untuk sekelas mobil Eropa itu mikir. Untuk sekelas mobil Eropa ya ini udah termasuk yang irit. Irit ya. Karena kan biasanya ya mobil-mobil seperti ini pasti bahan bakarnya lumayan. Oh iya benar. Lumayan boros kan. Ya. Lu kira-kira kalau ngisi full ini CLA berapa sih? Gua kalau full tank itu 600 ya. 600.000. Itu bisa sampai berapa lama? Tergantung pemakaian juga sih. Rata-rata? Rata-rata gue mungkin seminggu kali. 1 minggu. Jadi 600.000 untuk 1 minggu ya. 1 minggu. Lumayan. Itu rata-rata per hari lu mencapai berapa kilometer? 50 sampai 100 kira-kira ya. Ya, kira-kira segituan. Nah, karena kan jarak tempuhnya. Iya, juga kan gue lumayan nih dari Cibubur ke Jakarta gitu kan untuk syuting dan lain-lainnya. Apalagi lokasi syuting kan lumayan jauh-jauh. Ya, jadi oke. Lumayan boros lah. Kalau untuk di tol, lu pernah ngebejak nih mobil sampai berapa nih? Di tol gua pernah sampai 200 kali ya. 200? Seriusan? Serius. Wow. Berasa nggak? Getar nggak? Enggak sih. Sama sekali enggak. Wah, itulah. Itu bedanya. Makanya itu kayak kenyamanan seperti itu yang susah kita. Karena kan dari dulu juga gua udah pernah pakai mobil Amerika. Yeah. Ford kan gua udah pernah. Ya, Ford Fiesta dulu. HRV juga udah pernah. Iya. Nah, gua jadi sedikit tahu lah perbandingan Amerika, Jepang dan Eropa. Iya. Wow, jadi untuk 200 km dia nggak getar sama sekali ya? Nggak getar, masih aman sih kalau CLA ini ya. Makanya untuk sekarang ini CLA itu kenapa bisa laku di kaula muda ini karena desainnya sport. Jadi kita bisa ngeliat kalau dari C-Class dia jendelanya itu ada frame-nya. Tapi kalau di CLA dia frameless. Di sininya dia nggak ada frame-nya. Dan juga untuk interiornya memang kalau dari segi interior dibandingkan dengan C200 berbeda ya. Kalau di CLA ini lebih banyak analognya. Kalau di C200 itu kan lebih banyak digitalnya. Dari kita buka AC-nya aja juga kelihatan, tinggal pencet on off, tapi tidak mengurangi kesan eksotis dan mahalnya, elegannya, keren, mantap. Ini lu punya ini dari tahun berapa nih, Bray? Ini gue punya dari tahun 2019 ya, tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Bulan? 2020 dong? Sebelum PSBB kan? Oh iya, sebelum itu gue udah lupa. Mobil baru nih. Iya. Cakep. Bulan 2 kayaknya bulan 2 ya? Bulan 2 ya. Bulan 2. Dan karena dia punya 1600 silinder dan juga dilengkapi oleh turbocharge, jadi untuk mencapai dari kecepatan 0 ke 100 km per jam dia hanya membutuhkan waktu 7,9 detik. Menurut gue itu sangat cepat sih. Torsinya gede, makanya untuk mengimbangi itu semua, walaupun ini sedan, ring standarnya dia ring 18 baru. 18. Kenapa ring 18? Karena kecepatannya dan torsinya tinggi. Jadi horsepower-nya tinggi, harus diimbangi dengan ring 18, ring yang lebih besar, sehingga di jalanan dia seimbang. Dia balance ya? Balance. Nggak goyang. Kalau dari segi eksteriornya, lo lebih suka C200 apa lebih suka CLA? Eksterior gue lebih suka CLA juga. Kenapa tuh? Gue tuh suka belakangnya cuy. Belakangnya ya? Seksi banget. Keren, iya. Ya kan? Lebih sport. Kayak kerang, lampunya kayak kerang, kayak kupe gitu. Bener. Ini tuh sebenarnya awalnya dari E-Class. Iya. Tapi kalau E-Class itu kan dia kan jenisnya hatchback. Iya, hatchback. Nah, jadi kalau CLA itu sebenarnya ya A-Class tapi jadi sedan. Dan dia jadi semi coupe gitu ya. E-Class sedan juga dong harus. A-Class. Oh, sorry. A-Class. Jadi A-Class itu kan hatchback, tapi depannya mirip banget sama CLA. Betul. Jadi kalau CLA itu kayak A-Class-nya Mercy tapi sedan. Tapi A-Class keluarin yang baru sekarang ada sedannya. Ada sedan juga ya? Oke. A-Class. Dan di belakang dia juga roda coupe ya. Jadi menambah kesan sportnya Mercy itu sendiri ya. Mantap. Nah, kalau kita ngobrol dari tadi tuh pencapaian lu tuh. Dari awal Ford Fiesta, terus ke HR-V.
Terus sekarang udah punya CLA. Waduh, berarti otomatis naik level dong. Ya. Kalau boleh ngomong nih, proses hidup apa sih yang lo alamin dari awal di Jakarta sampai sekarang? Lo memaknai sebuah hidup itu apa dari proses lo yang udah lo jalanin itu? Gue lebih ke experience ya. Experience yang berarti lah buat gue, yang nanti sampai gue tua pun pasti bakal gue kenang gitu. Karena kan proses perjalanan hidup juga. Nanti yang bakal bisa gue ceritain ke anak cucu gue gitu. Ya gue bersyukur aja, maksudnya gue merantau di Jakarta juga akhirnya gue bisa bertahan. Lu di Jakarta nggak ada saudara? Ada saudara ya? Ada, cuman emang gue tuh tipe orang yang apa ya, yang nggak suka merepotkan orang lain gitu. Jadi gue tuh lebih suka menyendiri dan gue berusaha keras sendiri dari awal. Mantap. Jadi apapun yang lu hasilkan saat ini itu merupakan bentuk dari kerja keras. Betul. Proses ya. Iya, proses. Jadi tiada hasil yang mengkhianati usaha. Iya. Widih, mantap nih Rain Wijaya nih. Dulu kalau syuting bro, dulu kan belum ada Gojek gitu ya apa. Bener. Itu gua ke lokasi itu diantar sama asisten manajer gua pakai motor. Pakai motor? Iya. Awal-awal tuh. Kan gua baru datang juga dari daerah. Iya. Lu gua di Jakarta tahun berapa ya? Gua Jakarta itu tahun 2013. 13 ya. 7 tahun ya. Iya, itu belum ada Gojek, belum. Terus gua awal-awal gue naik taksi, terus mahal. Buset. Gue sekali naik doang 200.000. Iya. Zaman PP, awal-awal iya, PP udah 400.000. Owner nggak seberapa. Iya. Ya kan? Awal-awal mungkin berapa ya? Iya, berapa lah owner habis gua. Habis transportasi. Makanya gue juga enter kanan ya. Iya. Makanya gue juga, nah pada saat itu kebetulan juga bokap gue bantuin lah. Gue punya mobil pertama tuh Ford Fiesta. Jadi bokap gue DP-in, gue yang cicil. Bayar cicilannya. Karena yang memang yang gue butuhkan pada saat itu kaki untuk kita kemana-mana. Iya, akomodasi mobile kemana-mana. Karena itu penting sih. kan. Apalagi dulu kan syuting pulang pagi terus dan bahaya kan kalau misalnya malam pulang naik motor atau apa gitu. Nah, sekarang ini kan mau nggak mau kita lagi menghadapi siklus pandemi corona ini kan. Kalau dari lu sendiri menyikapinya seperti apa? Karena kan banyak dari kita itu ngerasa, ini kan banyak dari kita ngerasa rezekinya jadi berkurang, kita jadi lebih aware, kita jadi segala project itu terhenti atau mungkin terpending. Kalau dari lu gimana? Dan bagaimana menyikapinya? Ya gue juga memang jujur gue berasa juga ya. Mungkin di semua aspek pasti berasa lah ya. Gara-gara pandemi corona ini. Tapi gue jadi lebih aware sih sama kesehatan sekarang. Oke. Jadi gue lebih, kalau dulu kan kayak kita mau makan atau apa, kadang tuh lupa cuci tangan atau apapun. Nah nanti kita nggak tahu ke depannya beberapa tahun kemudian bisa aja ada penyakit apa. Yes, betul. Di luar dari corona ini ya. Nah sekarang gue jadi lebih memperhatikan hal-hal yang simple kayak gitu sih. Terus ketemu orang-orang baru yang ya lebih hati-hati juga. Karena kan kita nggak tahu dia bisa aja ada penyakit apa atau apa gitu. Sama lebih ke semenjak pandemi corona kan kita juga social distancing, kita di rumah aja. Terus ya gue juga jadi merenung dan apa ya, dan cari kesibukan sendiri. Cari apa ya, kelebihan gue yang nggak pernah gue tunjukin gitu, yang nggak pernah kelihatan sebelumnya. Kalau di pandemi ini dari segi proyekan lu pengaruh nggak sih bro? Pengaruh banget. Karena apakah ada iklan yang tertunda atau mungkin bahkan produksi sinetron yang baru tertunda? Iya, ada yang tertunda, ada yang gue udah ada syuting beberapa FTV jadi nggak tayang. Jadi belum tayang, terpending tayang. Kalau terpending tayang otomatis honor gue juga terpending. Karena kan itu berdasarkan setelah tayang baru tayang. Iya, betul. Ya ngaruh banget sih. Ngaruh ya. Nah, sekarang lu usia berapa nih? 25. Baru mau 25 ya? Bulan 10. Jangan lupa kado gue. Kado gue apa? DCLA yang baru nih. Aduh. tapi dulu tuh sebenarnya pas si Ryan mau beli mobil CLA, dia sempet nanya gue nanya dia. Aduh sayangnya gue waktu itu belum ready unit CLA. Belum berjodoh juga. Nanti si Ryan katanya mau nambah mobil lagi untuk daily car-nya dia, mudah-mudahan kita berjodoh lah. Nah di usia 25 ini, sebentar lagi, berarti road to 25, udah ada kepikiran
Married belum? Waduh. Waduh. Apa siapa, Pak? Nah, itu yang mau ditanya nih. Kalau sudah, siapa calonnya kan gitu, Bor. Kalau kepikiran ke married sih gimana ya? Kalau kepikiran married sih ya pasti setiap orang dari dulu udah punya planning kali ya, planning kayak gue umur sekian gue pengen nikah. Gue kalau gue nih gue nggak mau ketuaan, jadi kayak gue umur mungkin 28, 29 gitu, mentok-mentok 30 lah. Gue pengennya emang udah married karena gue nggak mau kalau misalnya nanti anak gue masih kecil gue udah tua gitu. Gue pengen tumbuh bersama. Iya, pengen tumbuh bersama. Gue pengen tahu proses anak gue nanti dari kecil ke remaja ke dewasa itu kayak gimana. Jadi sekarang calonnya udah ada dong? Calonnya pacar nih. Jadi status sekarang ini lagi jomblo apa single nih? Apa kalau jomblo tuh kan nasib, single prinsip, atau udah taken mungkin? Ya doain aja. Oke, sekarang gua ada Q&A nih ya, sedikit Q&A dari yang kemarin nih. Kan kemarin gua di Instagram gua bilang gua bakal nge-review mobilnya Rain Wijaya sekaligus gitu. Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan dari fans lo yang ingin diwakilkan. Ya, gue lihat dulu. Rain, umurnya berapa sekarang? 24 menuju 25. Target nikah kapan? Udah dijawab tadi, sekitar sebelum 30 lah ya. Iya, sebelum 30. Oke, jadi pertanyaannya sekarang ada lagi nih, Kak Rain, pacaran nggak sama Kak Ranti? Aduh. Apaan tuh? Kak Rain pacaran nggak sama Kak Ranti? Kan gue nanya doang, bisa dijawab, bisa enggak sih? Ya kan udah dijawab tadi, doain aja yang terbaik. Jadi jawabannya doain aja yang terbaik. Kalau tipe pacarnya Kak Rain itu apa sih? Gue tuh suka seperti apa? Perempuan yang mandiri, oke. Yang anggun, nggak pecicilan, yang apa ya, yang pinter juga, yang anteng lah ya, terus yang kalau gue kan tipe orangnya gue boros nih, gue pengen, makanya gue suka perempuan yang mandiri itu karena gue pengen perempuan itu tahu gitu cara menggunakan duit dengan baik, dengan manfaat yang benar, dengan bijaksana gitu. Kalau gue belum bisa sampai ke situ. Oke. Jadi saling support gitu, saling mengisi kekurangan itu, dua arah. Iya, dua arah. Oke. Berarti Kak Ranti Maria termasuk tipenya Rain nggak nih? Ya mungkin ya. Termasuk ya. Oke. Itu berarti clue ya. Mantap. Nah, di 2020 ini, Bor, lu menyikapi hal-hal kayak sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang kepengen viral, kepengen terkenal dengan cara yang negatif ya. Kayak kemarin lah pas youtuber ada yang kita lihat ngasih sampah lah. Terus yang terakhir pas 17 Agustus siswa itu pada nginjek-nginjek bendera merah putih. Itu gimana, Bor? Apa ya? Gimana ya? Gue juga menyikapinya jadi heran ya. Bingung gitu. Maksudnya terkadang yang membuat viral itu juga orang-orang yang kemakan dengan hal itu, dengan hal kebodohan itu, dengan suka yang karena bodoh-bodoh gitu. Iya, karena kebanyakan memang netizen kita ini suka dengan hal-hal yang berbau negatif. Iya, benar. Hal-hal yang positif itu malah justru kadang nggak pengen orang tahu. Iya, gitu. Mereka lebih gampang menerima hal yang negatif. Iya, hal negatif. Contohnya aja lah, kita ngomong, nggak usah jauh-jauh. Kebanyakan artikel juga pasti judulnya tuh dari entah apa duluan, negatif duluan, baru buat menjual kan, menjual. Itu yang makanya gue juga kadang bingung menyikapi hal-hal kayak gini gitu. Lu punya pesan nggak buat generasi muda, terutama fans lo dan juga generasi millennials, bagaimana memaknai hidup sebagai perjuangan dalam dunia digital sekarang ini? Iya, pesan-pesan lo apa? Pesan gue sih mungkin ya, kita kan zaman sekarang udah canggih ya, udah gampang lah, kita jejak digital juga udah banyak banget gitu. Banyak banget ya. Jadi kita harus bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Jangan sampai, karena kan kalau kita ngelakuin sesuatu kalau udah tersebar di digital itu bakal ada selamanya. Jejak digital itu nggak bisa dihapus kan. Iya, benar. Nah itu maksud gue,
ya menggunakan dengan lebih bijak, sama hal-hal yang nggak penting, yang nggak kebodohan yang nggak penting untuk diumbar, nggak usah diangkat, nggak usah diumbar gitu, nggak usah diheboh-hebohkan juga. Lebih gitu. Positif aja lah. Ambil yang positifnya aja gitu. Yang positif itu baru kita besar-besarkan, kita junjung tinggi. Jadi kita lebih mengeksplor diri kita dengan prestasi aja. Betul. Bukan dengan sensasi. Widih, mantap. Oke, project terakhir deh. Ini terakhir nih. Project lu lagi ada jalan project apa nih? Ini puji Tuhan gue baru kelar mini series. Oke, di salah satu stasiun televisi ya. Iya. Oke. Lagi tayang juga nih di video.com. Di video. Oh iya, gue lihat tuh. Terus nantinya gue akan doain aja sinetron baru akhir bulan ini. Akhir bulan ini promo. Di salah satu stasiun televisi juga ya. Salah satu stasiun Mantap, Bor. Oke, Bor, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Udah ngasih gua kesempatan buat nge-review mobil lu ini. Sama-sama. Gua doakan yang terbaik, mudah-mudahan karirnya makin cemerlang ya. Dan bisa menjadi inspirasi dan berdampak positif untuk lu, keluarga lu dan sekitar. Amin. Oke, thank you. Thank you, Bor. Oh guys, selesai sudah review gua hari ini. Mobilnya Rain Wijaya, Mercedes-Benz CLA 200 AMG 2017. Semoga konten yang gue bikin hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat orang banyak, berdampak positif juga. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.